saya Batek Cawe Taiwan. Oh ya, aku mau nyapa-nyapa dulu nih buat sahabat Aida semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat terus dan kalian bisa nonton video aku terus. Buat sahabat Aida yang baru pertama kali nonton video aku, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe serta tanda notifikasi biar kalian bisa dapat notif video-video terbaru dari aku. Oh ya sahabat Aida, aku hari ini tuh baru pulang dari area beli sayur buat stok 1 minggu. Kakek aku tuh taktuk nggak tahu ngapain, dia musuh banget. Oke, aku buka jaket dulu ya. Terus buat sahabat Aida yang menjalankan ibadah puasa, selamat menunaikan ibadah puasa ya, semoga puasa kalian lancar. Terus kalian juga diberi kesehatan ya. Yuk langsung aja aku mau packing sayur ya, karena sayurnya itu harus dipisah-pisah, nggak bisa langsung segini langsung ditaruh di kulkas, itu nggak bisa ya sahabat Aida, jadi harus dipisah-pisah gitu. Yuk langsung aja. Sama juga tadi kalian beli semangka sahabat Aida ya, buah semangka. Yuk aku mau packing sayur. Ini dia sahabat Aida sayur yang aku beli barusan ya sahabat Aida. Aku mau tunjukin ke kalian. Ini dia. Pertama tadi itu aku beli lobak putih. Ini lobak putih sih biasanya kakek aku buat sayur kayak gitu ya. Ini lobak putih. Terus ini ada pucuk labu. Tuh pucuk labunya seger banget ya, masih fresh gitu ya sahabat Aida. Terus ini dia ada kangkung. Ini kangkung, kakek aku tuh suka banget sayuran hijau kayak gini walaupun dia tuh udah tua ya. Terus ini dia ada bayam Jepang nih. Asal usul dari bayam Jepang nggak ngerti juga sih, pokoknya namanya bayam Jepang. Apakah dari Jepang bibitnya atau seperti apa ya, kurang paham juga. Terus juga tadi tuh ini aku beli nih. Ini buah semangka ya, tapi nggak tahu dalamnya kuning atau merah karena tadi itu nggak ada contohnya dan aku juga nggak tanya sama penjualnya. Pokoknya kakek aku mau, ya udah aku beli aja satu. Terus ini dia, setiap beli sayur aku pasti sama ceceknya dikasih bonus. Cecek itu kakak ya. Ini aku dikasih cabai 3, terus dikasih jahe ini biasanya buat masak ya. Terus ini dia sayur kesukaan aku setiap beli sayur kalau ada brokoli aku pasti ngambil, wajib banget karena ini sayur kesukaan aku. Terus lanjut, ini dia ada pare karena aku punya stok telur asin ya, jadi nanti pare ini bisa di sayur, bisa juga dioseng pakai telur asin, rasanya itu enak banget. Terus ini juga ada daun bawang gratis ya, daun bawang sama cabai sama jahe ini gratis ya sahabat Aida. Terus terakhir ini dia, aku tadi minta beli buncis, aku tawarin kakek mau buncis nggak, kata dia mau ngambil buncis. Iya, terus ya udah nggak apa-apa kata dia, udah aku ambil. Jadi inilah dia sayur yang aku beli hari ini buat stok 1 minggu. Sebenarnya ada kol sama wortel juga di kulkas, cuman kol itu nggak pernah telat, pasti ada terus stok kol itu ya, sama wortel itu pasti ada di rumah, nggak bakal pernah telat ya sahabat Aida. Jadi ini tuh semuanya itu mau aku packing, mau aku bungkus plastik satu-satu, kecuali ini karena ini udah ada bungkusnya. Terus ini juga ya nggak aku packing lagi, yang belum ada bungkusnya ini mau aku packing satu-satu ya, sebelum aku simpan ke dalam kulkas. Jadi nanti kalau misalnya kita mau ngambil sayur tinggal ambil satu bungkus kayak gitu. Terus kita misalnya pengen ngambil mau nyayur pare, ya udah kita ambil satu kayak gitu ya sahabat Aida. Kalau di sini tuh nggak tahu sih semua peraturan di rumah sini sama atau enggak, tapi di tempat aku sini itu peraturannya seperti itu. Yuk langsung aja temenin aku buat packing semua ini ya sahabat Aida. Tetap stay tune terus di video aku. Oke, pertama aku tuh mau ngebungkus daun bawang. Daun bawang ini buat sayur ikan, buat bikin bala-bala juga enak ya. Bala-bala atau bakwan sama ya, udah bungkus. Jadi di sini tuh seperti ini ya sahabat Aida ya. Peraturan di tempat aku ini, setiap habis beli apa jadi dibungkus dengan satu kayak gini. Jadi kalau kita mengambil itu bisa mempermudah kita juga sih. Terus lanjut, ada brokoli, kita bungkus lebih rapi sih sebenarnya ya sahabat Aida.
lebih rapi juga, di kulkas juga jadinya itu tidak berantakan seperti itu ya. Cuma terkadang tuh jiwa-jiwa males kita itu meronta-ronta ya sahabat saya. Kalian sama nggak sih? Kadang-kadang mager kayak gitu. Cuman kalau masalah saya kayak ini gak bisa mager ya, karena kalau nggak kayak gini sampai aku tuh rusuh ya sahabat Aida ya. Daripada dia nanti ngomel-ngomel ya, terus aku tuh pusing mendengarkannya. Jadi lebih baik aku ya seperti ini, sambil prepare, terus aku sambil cerita sedikit ya tentang kehidupan yang ada di sini ya sahabat Aida ya. Dari awal aku datang itu ya sudah seperti ini, setiap belanja pulangnya harus dipisah, terus nanti baru kita pakai dalam kulkas. Dibilang capek enggak sih kerja di sana? Setiap kerjaan itu pasti capek ya, kayak nggak ada yang istilahnya kerjanya itu enak, nggak ada. Kerja itu ada resikonya, makin besar gaji kita biasanya resiko pekerjaan kita juga bakalan makin besar ya. Jadi misalnya di ini kerja ke luar negeri gaji sekian itu jangan gampang tergiur ya sahabat Aida ya. Karena kalian juga harus memahami gaji kerja, kerjanya di sana apa ya, tanggung jawabnya seperti apa ya, kayak gitu ya. Dulu aku waktu awal-awal kerja ke Taiwan itu ya masih enak-enak aja, pakai aku bisa mandi sendiri, jalan kemana-mana sendiri. Cuma namanya orang udah lanjut usia, makin bertambah usianya, maka kesehatan dia juga pun pasti bakal menurun ya. Contohnya ya seperti aku sekarang gitu. Jadi aku juga tidak bisa meninggalkan dia itu terlalu lama, takutnya dia ada apa, atau tiba-tiba kepalanya pusing, dia jatuh kayak gitu ya. Tadi aku ketemu sama teman aku, Mbak Ani ya, di pasar. Katanya, nenek, katanya, nah kamu ditanya tukang salam udah lama gak datang. Tapi ya ketawa, berarti ya tukang salam itu merhatiin aku ya. Katanya kenapa aku gak datang, atau udah pindah, atau udah pulang ke Indonesia, kata dia seperti itu. Padahal mah ya karena kakek aku kemarin masuk di rumah sakit aja udah 45 hari ya Pak, ya sekitar 45 hari lah ya masuk rumah sakit. Terus pulang dari rumah sakit itu kebetulan menjelang Imlek kan. Nah pas menjelang Imlek otomatis repot dong di rumah ya kan, repot. Terus apalagi Imlek di sini tuh libur ya, bisa 7 sampai 10 hari libur. Jadi ya otomatis repot juga ya Mbak sih. Jadi belum sempat. Aku biasanya kemarin-kemarin sih rutin ya, setiap 1 bulan sekali aku pasti ke sana gitu kan. Ya hitung-hitung reward buat diri sendiri, karena aku tuh udah capek kerja. Jadi ya aku menyenangkan diri aku sendiri itu ya seperti itu gitu kan. Selama tidak menyusahkan orang lain ya kenapa tidak ya kan, menikmati hasil kerja keras sendiri. Yang penting waktunya kita kerja ya kerja, waktunya kita bermain, waktunya kita nabung ya nabung, waktunya kita jajan ya jajan, ada batasan ya sahabat Aida. Jangan karena oh iya gaji segini yaudah dihabis-habiskan ya, gitu juga tidak baik ya sahabat Aida. Jadi seperti itu. Jadi apalagi kemarin itu, sekarang tuh nggak tahu ya, kakek aku tuh gampang ngedrop. Aku tinggal nyuci baju aja sebentar, padahal ya nyuci baju terus ngeringin kayak gitu kan. Terus aku dengar dia tuh teriak gitu kan, gitu kan, tapi pelan, nggak begitu teriak yang kenceng banget gitu enggak ya. Terus aku lari, pas aku lari itu dia tuh udah, kepala dia tuh nyungsep gitu loh ke, kan ada tong sampah kecil gitu kan di depan TV gitu, terus kepala dia tuh udah nyungsep masuk gitu loh. Terus dia tuh ilernya udah ngalir, dia tuh gimana sih, lemes gitu kan badan dia tuh ngedrop gitu. Terus dia tuh pipis kemana-mana, ke bawah, ke lantai kayak gitu kan. Dia tuh kan kayak misalnya duduk di kursi gitu ya, duduk di kursi gitu dialasin dengan bantal, dan bantalnya itu udah penuh dengan pipis dia semua. Dia tuh nggak sadar. Terus aku bilang, kayak kamu pipis ya? Enggak, aku nggak pipis, kata dia gitu. Lah kamu kalau nggak pipis ini apa? Aku ngomong gitu. Enggak, tapi dia tuh ya
setengah sadar setengah enggak gitu ya, karena namanya juga lagi drop. Ya udah akhirnya aku gotong dia, aku pindahin ke kursi roda kayak gitu kan. Terus aku gantiin baju segala macem, udah bersih, terus aku tidurin dia ya. Jadi kayak gitu. Terus kadang juga dia misalnya aku nak pergi sama dia kan kemana gitu kan, pasti pakai kursi roda. Terus aku pas dia nyampe di depan rumah itu kan kursi rodanya pasti aku parkir di depan rumah, nggak aku bawa masuk ke dalam ya. Jadi aku tuh selalu tanya pas nyampe itu ya, kepalanya pusing enggak, kakinya sakit enggak. Kalau misalnya enggak sakit boleh langsung berdiri, tapi kalau misalnya kepalanya pusing nanti dulu jangan berdiri, nanti aku tungguin, maksud aku seperti itu. Tapi dia itu selalu tidak mau ngomong, mungkin gak mau bikin aku repot kali ya. Bisa jalan, bisa. Giliran dia jalan, bangun, terus langsung kepala dia tuh pusing kayak gitu, terus ngedrop. Akhirnya aku gotong lagi ke kursi roda, aku papah dia kayak gitu kan. Jadi kayak gitu tuh kadang bikin kita tuh takut ya, misalnya mau pergi kemana itu perasaan was-was ke diri sendiri tuh pasti ada gitu ya. Duh, takutnya gimana nih, jadi apa ya, parno duluan ya enggak sih, jangan. Ini cabenya mau aku pisah ya sahabat Aida, karena ini punya aku ya, jadi mau aku pisah dulu, mau aku pisah karena aku punya stok cabai juga ya. Jadi ini tuh aku prepare sayur setelah belanja dari pasar. Lanjut aku bercerita sedikit ya tentang ya kondisi kakek aku yang sekarang, karena kan kakek aku juga ya udah umur 90 tahun. Kalau misalnya kesehatannya balik lagi seperti masa mudanya dulu kayaknya nggak mungkin ya, karena dilihat dari usia. Ini tetap cabai aku udah lumayan buat nyambel, buat apa gitu ya. Anak-anaknya tidak setiap hari ya nyambel ya, kalau lagi kepengen ya nyambel, kalau tidak kepingin ya enggak. Jadi ini tak bisa. Ini juga ada kemiri, ada bahan-bahan buat masak aku ya. Jadi aku punya plastik khusus biar cabai aku dan barang-barang aku tuh tidak gampang busuknya. Yuk lanjut, mau aku packing ke dalam kulkas ya sahabat Aida ya. Jadi lanjut aku packing ke dalam kulkas, karena sayur itu wajib di dalam kulkas biar dia itu tidak layu ya sahabat Aida ya. Beginilah rutinitas aku setiap kali aku habis pulang dari pasar ya. Belanja sayur, beresin sayur, terus juga ngurusin pasien. Terus sebelum lagi dilanjut nanti siang pasti masak. Aktivitas yang sangat sibuk. Lanjut, karena di bawah nggak muat ya, ini ada buah juga, kita tata kembali ya. Jadi TKW itu butuh kesabaran yang luar biasa, bukan yang sedikit-sedikit, luar biasa ya. Ini dia, ada buah juga. Bumbuan aku biasanya aku taruhnya di sebelah sini ya, biasanya di pintu, di rak ini tuh bagian punya aku. Itulah dia, aku prepare sayurnya udah selesai ya sahabat Aida. Aku tadi udah cerita sedikit tentang aktivitas TKW Taiwan ya, cerita TKW Taiwan. Terus aku juga tadi udah packing barang, bukan barang sih, lebih tepatnya sayur gitu ya. Setiap aku beli sayur itu harus seperti apa kalau di rumah ini peraturannya, jadi ya seperti itulah tadi itu ya sahabat Aida. Aku sudah berbagi sedikit sharing tentang pekerjaan aku, terus juga aku sharing sedikit tentang kondisi kakek aku yang sekarang. Aku bercerita kayak gitu bukan gimana enggak sih, atau saya perhatian juga enggak, tentang berbagi sharing aja ya.
Mungkin di luar sana, oh enak ya kerja di Taiwan gitu kan. Jangan dilihat dari foto profilnya ya, karena setiap pekerjaan itu ada plus dan minusnya masing-masing, tidak bisa disamakan ya. Itulah dia aktivitas aku hari ini, prepare sayur ya, karena hari ini tuh aku jadwalnya belanja sayur stok buat 1 minggu ya sahabat Aida. Terus buat sahabat Aida yang sudah mengikuti vlog aku sampai selesai, terima kasih banyak. Terus Aida mau ngucapin lagi banyak-banyak terima kasih buat sahabat Aida yang sudah nonton vlog aku sampai selesai. Terus yang sudah menonton, yang selalu setia nih stay tune di video aku, terima kasih banyak. Semoga kalian dilimpahkan rezeki yang melimpah dan dipermudah segala macam urusan kalian. Amin 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 ya rabbal alamin. See you di next video ya. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.